Cerita Tongkian. Saya ingin cerita tentang Nabi Kongcu. Ya, Nabi Kongcu itu banyak orang bertanya, Nabi Kongcu itu Nabi apa bukan? Ya, mungkin orang-orang Kongcu sendiri juga sering bingung kalau ditanya. Jawabnya susah. Tapi perlu diketahui bahwa Nabi Kongcu itu nabi, ya, dan itu menjadi kebanggaan orang Tionghoa. Orang Tionghoa bangga karena punya nabi, ya, yaitu antara Nabi Kongcu. Nabi Kongcu itu disebut Tajeng Ceseng, ya, nabi besar yang lengkap sempurna. Itu gelar yang diberikan oleh masyarakat Tionghoa pada zaman dulu, ya, oleh para kaisar, ya. Ada yang nyebut kucing sepial guru sepanjang masa. Itu gelar-gelar seperti itu menunjukkan kebanggaan masyarakat Tionghoa kepada Nabi Kongcu sebagai nabi. Perlu saya ceritakan sedikit tentang satu sejarah, ya, atau riwayat Nabi Kongcu yang tertulis dalam satu buku namanya Gung Zedhuan. Gung Zedhuan ini buku yang diterbitkan oleh Pusat Kebudayaan Tiongkok pada masa sekarang. Itu ditulis, ya, tentang riwayat Nabi Kongcu. Itu diceritakan saat Ibu Gantincai hamil 9 bulan kembali pergi naik Gunung Lisan. Di Gunung Lisan itu sembahyang untuk mengucapkan terima kasih dan mohon perlindungan supaya anaknya itu lahir, ya, dengan selamat. Saat itu ada suara berkata kepada Ibu Gantincai bahwa anak yang dikandungan itu seorang nabi. Maka Ibu Gantincai tidak boleh melahirkan bayi itu di dalam rumah, harus di tempat luar, di tempat di lembah, ya, di suatu lembah yang luas, ya. Dan oleh karena itu Ibu Gantincai mencari tempatnya, tempat limbah itu, dan itu dicarikan oleh ayah Ibu Gantincai itu Yen Xiang. Yen Xiang itu ayah dari Ibu Gantincai. Yen Xiang ini yang nanti yang menemukan tempatnya itu di Gongsong itu, ya, Gongsang, itu lembah, ya. Maka di Gongsang itu didirikan satu rumah dari bambu, ya, rumah dari bambu, ya. Lalu pada saat itu, pada saat ingin melahirkan, lalu kan Ibu Gantincai pergi ke lembah itu, Gongsang itu, dan melahirkan. Menurut cerita, ya, dalam buku itu, waktu Nabi Kongcu lahir, ya, diberi nama Kongcu. Kongcu ini, wajahnya kurang, ya, kurang menyenangkan menurut si Gong Xiukyanggut, ayah Kongcu. Ini memalukan, itu bentuknya, wajahnya seperti monster, tidak cakep, ya. Aku tidak boleh dibawa pulang. Oleh karena itu Ibu Gantincai membawa
Kongju yang masih bayi itu ke dalam gua, ya, ditaruh dalam gua. Lalu tinggal pergi, ya, tinggal pulang. Nah, 3 hari kemudian Ibu Kantince pergi ke gua itu untuk menengok anaknya. Nah, tapi waktu dia melihat di dalam gua itu ada harimau besar. Kenapa Ibu Kantince tidak jadi masuk, dia bersembunyi di luar. Setelah harimau itu keluar pergi, Ibu Kantince baru masuk dan menemukan Gongju masih hidupnya. Dan ternyata dirawat oleh sang harimau itu. Maka oleh Ibu Kantince, Gongju itu dibawa pulang, dirawat di rumah. Dan pelan-pelan wajah Gongju berubah. Tidak seperti monster, tapi jadi orang yang bayi biasa dan yang dewasa, menjadi cakep. Ya. Itu ceritanya, cerita itu ditulis dalam buku itu dan juga dipahami cerita itu oleh masyarakat di daerah Cifuk. Ya. Ini jadi tidak tidak hanya ditulis dalam buku, tapi juga sudah menjadi cerita di masyarakat di sekitar Cifuk itu. Nah, di Cifuk itu ada gua, tempat yang disebut gua apa namanya, gua Gongju, Gongzitong namanya, gua Gongzi. Nah, di situ ternyata gua yang dimaksud dalam cerita itu adalah, ya, tempat Gongju disembunyikan oleh Ibu Kantince dalam gua itu. Nah, dalam cerita buku itu lahirnya tidak di dalam gua tapi di luar, ya, dari bangunan yang di lembah itu, lembah Gongsong itu. Tapi setelah lahir dibawa ke gua, disembunyikan. Itu ceritanya. Dan masyarakat di Tiongkok itu banyak cerita-cerita, dan mereka sangat bangga dengan keberadaan Nabi Gongsu sebagai Nabi. Jadi pengakuan Nabi Gongsu sebagai Nabi adalah pengakuan masyarakat Tiongkok sendiri. Dan ya, dari dongeng-dongeng itu meyakinkan bahwa Nabi Gongsu memang Nabi, dan terbukti Gongju itu dilahirkan di luar rumah seperti yang diperintahkan oleh suara itu, suara dari malaikat. Oleh karena itu satu kebanggaan bagi masyarakat Tionghoa mempunyai Nabi Gongsu, ya, yang mengajarkan ajaran-ajaran yang luar biasa dan membuat masyarakat Tiongkok itu menjadi bersatu, negara Tiongkok menjadi kuat. Orang sadar bahwa kalau bukan ajaran Konghucu, bukan ajaran Nabi Gongsu, mungkin Tiongkok sudah terpecah belah menjadi ratusan negara seperti apa yang terjadi di Eropa sekarang. Ya, di Eropa dulu, Eropa itu merupakan satu kekaisaran Romawi, tapi kemudian pecah menjadi banyak negara. Di Tiongkok juga pernah, zaman Nabi Gongsu, Tiongkok itu pecah menjadi ratusan negara. Tapi kemudian bisa disatukan kembali, ya, oleh Qin Shi Huang di bawah pembinaan Qin Shi. Jadi ya, maka Qin Shi Huang jadi kaisar pertama, yaitu Qin Shi Huang.
Jinse Wangti, ya. Itu sejarah. Ya. Nah, ada orang Tionghoa yang tidak suka Nabi Konghucu. Salah satunya adalah Sun Yat-sen, Dr. Sun Yat-sen. Maka pada tahun 1919 ada gerakan 4 Mei yang demo besar-besaran untuk menghancurkan ajaran Nabi Konghucu. Itu terjadi 100 tahun yang lalu. Dan pada waktu itu Sun Yat-sen melarang orang itu pae. Orang tidak boleh pae, tapi suruh salaman saja. Ya, karena pae itu feodal, ya, itu tidak demokratis, feodal. Itu menurut Sun Yat-sen. Maka orang tidak pae lagi. Ya. Sampai belakangan itu. Tapi ya karena adanya corona terbalik ya. Tahun 2020 100 tahun setelah dianjurkan tidak baik, justru sekarang orang dipaksa untuk baik kembali. Orang tidak boleh salaman. Ya, orang harus mengambil jarak, ya, tidak boleh bersentuhan. Ya, maka tidak boleh baik, tidak boleh salaman, harus baik kalau ketemu orang. Itulah pembalikan ya, sejarah. Jadi hal yang baik dilarang, justru sekarang kembali yang baik kembali untuk dipakai. Ya. Itu ceritanya demikian. Jadi Nabi Konghucu itu seorang nabi, ya. Dan orang Tionghoa umumnya bangga punya nabi. Nabi besar, maka disebut Tajeng Sesung, nabi besar lengkap sempurna. Itulah. Semoga bermanfaat. Wita Tung Tien, Sanjay.